bahwa serempak ribu itu dimateraikan baru angin itu dilepas. Dengan kata lain, bahwa tidak ada satupun yang akan menjadi ikut sandelo dari yang dimateraikan ini. Tidak ada. Dan kalau ada yang tidak mengikuti sandelo, apakah mereka bergabung dengan rombongan orang banyak buah-buah kedua? Saudaraku, inilah gereja Tuhan sekarang Laodikia. Kita lihat kelompok yang di bawah yang dimateraikan. Yohanes melihat, ya, di Wahyu 14, mendengar di Wahyu 7, serempak ribu ini. Mereka ini adalah buah-buah sulung. Jadi buah sulung itu tidak akan bisa menjadi buah-buah kedua, karena buah sulung ini, buah-buah pertama adalah hasil dari gereja Advent. Jadi saudaraku, dari gereja Advent kalau dia hidup, harus menjadi serempak ribu. Kalau memang pilihannya adalah hidup, selamat, berjuanglah sekarang, akan menjadi serempak ribu. Jadi kelompok dari selamat dari gereja kita ini akan menyandang gelar mereka buah-buah pertama. Karena diselamatkan pertama kali dari gereja kita. Kemudian masuk mereka ke Gunung Sion bersama dengan Yesus di sana. Dia mencurahkan Roh Kudus. Ingat saudaraku, ada tulisan Ellen G. White, ya. Ini menguatkan ini. Ini tulisan ini dalam buku Nasihat kepada Pendeta di Pelayan Injil. Tunggulah di Yerusalem untuk menerima kuasa yang dari atas itu. Sekarang makin jelas. Ketika Roh Kudus diterima oleh rasul-rasul 120 itu, mereka berpencar di berbagai negeri, di berbagai tempat? Tidak kan? Di satu tempat mereka terpisah. Demikianlah serempak ribu ini akan terpisah mereka tersendiri untuk menerima Roh Kudus. Sebagai tuaian pertama, buah-buah pertama, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka ini sebagai buah-buah pertama. Kita nggak bicara buah-buah kedua dulu. Buah-buah pertama harus kita mengerti dulu. Setelah terbentuk buah-buah pertama, maka gilirannya buah-buah kedua yang diselamatkan. Buah-buah kedua berarti, bicara buah-buah kedua, berarti non-Advent. Jadi peluang Advent bukan menjadi rombongan besar, bukan. Peluang kita adalah berjuang di dalam. Makanya Ellen G. White mengatakan, marilah kita berjuang, karena tidak ada peluang yang lain lagi. Penentuan keselamatan persis di ujung periode gereja ini ditentukan keselamatan saudara dan saya. Jadi, kembali saya ulangi, hari-hari terakhir gereja kita, kelompok pertama selamat, serempak ribu. Kemudian, hari-hari terakhir dunia, Mika mengatakannya, berduyun-duyun datang. Ya, kenapa? Karena gereja Tuhan yang terakhir mengatasi segala gunung dan bukit. Sidang yang terakhir itu, hasil dari serempak ribu itu dan membawa yang bertobat semua, tidak ada lalang satupun lagi bergabung. Tidak ada kambing, domba semua, gandum semua, ikan yang baik semua, dan 5 anak darah yang bijaksana semua. Jadi itu semua yang bergabung menjadi sidang yang kudus. Itu yang terakhir yang layak bertemu dengan Tuhan. Karena Advent ini ditentukan sebagai buah-buah pertama. Ya, gereja kita adalah buah-buah pertama hasilnya, dan dari luar hasilnya adalah buah-buah kedua. Sebagaimana ada kedatangan Yesus yang pertama, lanjutannya berarti ada kedatangan Yesus kedua kali. Kalau ada kebangkitan yang pertama, istilah pertama, kenapa diterapkan kebangkitan pertama? Karena ada kebangkitan kedua. Nah itu ya, jadi untuk lebih meyakinkan. Jadi Wahyu 7 ini membicarakan ada 2 rombongan, saudaraku. Rombongan pertama, yaitulah 100.000 yang akan dipilih Tuhan dari gereja kita. Jadi mengapa Tuhan memilih 100.000 ini? Inilah orang-orang yang akan menerima kuasa Pentakosta kedua untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke segala bangsa. Jadi yang dipilih secara hidup-hidup dari gereja kita adalah hanya 144.000. Saya ingin bacakan satu kutipan di sini dari Testimonies volume 1 halaman 608-609, dia katakan begini.
dalam menyimpulkan cerita ini, saya akan mengatakan bahwa kita sedang hidup dalam waktu yang sangat serius. Dalam penglihatan terakhir yang diberikan pada saya diperlihatkan kenyataan yang mengejutkan, bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang mengakui kebenaran akan disucikan dan diselamatkan. Banyak yang akan mencari hal-hal sepele. Mereka akan mengikuti dunia, menyembah berhala, dan mati rohani. Para pengikut Yesus yang rendah hati dan mengorbankan diri sendiri akan terus menuju kesempurnaan, meninggalkan ketertarikan dan kecintaan akan dunia. Jadi dalam penglihatan yang diperlihatkan kepada Nabi Tuhan Ellen G. White, penglihatan terakhir dia katakan, suatu pemandangan yang mengejutkan. Apa pemandangan yang mengejutkan ini? Ternyata hanya sedikit yang mengakui kebenaran yang akan disucikan dan diselamatkan. Nah, berapa banyak yang sedikit yang akan diselamatkan di sini? Yaitulah 104.000 yang diselamatkan secara hidup-hidup, yang tidak mengalami kematian dari gereja Mazhabah ke-7. Bahwa mereka inilah yang akan menerima kuasa Pentakosta kedua untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke segala bangsa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang selamat apabila Yesus datang kedua kali bukan hanya 104.000, tetapi suatu rombongan yang tak terhitung banyaknya. Ya, rombongan kedua juga itu adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian, yang akan dituai oleh 104.000, diselamatkan oleh pekabaran yang akan dibawakan oleh 104.000. Jadi bagaimana kita sebagai orang Advent ini harus betul-betul terbangun karena saat ini. Jangan sampai kita sudah terpanggil tetapi malah kita tidak terpilih. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Pelajaran seri Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.